Wiro Sableng karya Bastian Tito, Hantu Santet Laknat, bab 4. Mulut Lakasipo bergetar ketika perlahan antara terdengar dan tiada dia menyebut nama kedua orang itu. Hantu langit terjungkir, Luh Santini. Kakek yang tegak di atas dua tangannya itu memanglah Sedayu alias hantu langit terjungkir adanya. Sedang perempuan cantik berpakaian serba merah adalah Luh Santini, bekas istri hantu bara Kaliatus. Melihat kemunculan istrinya, hantu bara Kaliatus yang sedang marah karena menemukan walet terbang tunggangannya dalam keadaan mati pecah kepala, jadi bertambah marah. Sekali lompat saja dia telah berada di hadapan Luh Santini. "Perempuan laknat, istri celaka, kau pasti yang telah membunuh walet tungganganku. Kepalanya hancur. Makhluk keji tak mengenal tobat. Tangan kirimu sudah kuhancurkan. Apa tidak cukup menjadi pelajaran? Rupanya kau memang minta kuhancurkan kepalamu, seperti aku menghancurkan kepala walet hitam itu," balas mendamrat Luh Santini. Hantu bara Kaliatus keluarkan suara menggembor. Mulutnya berteriak, "Istri celaka, dicari-cari tidak bertemu, sekarang malah muncul sendiri mengantar nyawa." Rahang hantu bara Kaliatus menggembung. Lalu begitu dia meniup ke depan, dua buah bara menyala melesat menyerang Luh Santini. Tetapi Luh Santini cepat menyingkir selamatkan diri. "Makhluk keji, haram bagimu menyebut diriku istri. Kalau begitu biar ku sebut kau Gendak Lakasipo alias hantu kaki batu. Mungkin kau lebih senang dipanggil begitu." Penuh luapan amarah, kembali hantu bara Kaliatus menyergap Luh Santini. Dia melompat sambil kembali semburkan dua bara api yang ada dalam perutnya. Jelas sekali, dia benar-benar ingin membunuh istrinya. Perempuan itu cepat berkelebas, namun dari samping kakek yang tegak, kepala di bawah dan kaki di atas, gerakan dua kakinya. Dua larik angin dahsyat berwarna kebiruan menebar hawa dingin melabrak ke depan. Latandai alias hantu bara Kaliatus tersendak kaget ketika hantaman angin itu sanggup membuat dua bara api yang disemburkannya terpental ke samping, hingga Luh Santini selamat dari serangannya. Selain itu, sambaran angin tadi sempat membuat dia terhuyung-huyung dua langkah. "Tua bangka jahanam, siapa kau?" teriak hantu bara Kaliatus. Walau diam-diam dia sudah bisa menduga siapa adanya kakek aneh berpakaian compang-camping yang berdiri kaki di atas, kepala di bawah ini. Yang dibentak keluarkan suara mengekeh. Dua kakinya digerakkan kembali, siap untuk menghantam. Tapi di sebelahnya Luh Santini berkata, "Kakek hantu langit terjungkil, harap kau suka menolong lelaki dalam jaring api biru itu. Biar aku melayani jahanam sesat yang otaknya sudah dicuci oleh si dukun santet hantu laknat itu." Mendengar ucapan Luh Santini, hantu langit terjungkir berkata, "Hati-hatilah, perhatikan gerak tangan kirinya. Ilmu jaring api birunya sangat berbahaya." Sehabis memberi ingat begitu, si kakek segera berkelebat ke arah sosok yang terjebak dalam jaring api. Dari jauh dia tidak begitu jelas dan tidak mengenali siapa orang itu. Tapi begitu berdekatan, terkejutlah orang tua itu. "Lakasipo, Lakasipo," katanya menyebut nama itu dengan suara bergetar. "Oh, rupanya aku memang tengah mencarimu. Sejak kau datang ke lembah
seribu lalu teringat padamu. Aku ingin bertemu denganmu. Kek, aku tak dapat menyalahkanmu, jawab Lakasipo. Saat ini tubuhnya yang penuh luka dan hangus sudah mulai goyah. Tegaknya terhuyung. Pemandangan seperti kabur. Dia kumpulkan seluruh tenaga untuk bisa keluarkan ucapan menyambung kata-katanya tadi. Kau tentu masih merasa sangat penasaran karena kebodohan dan kelalaianku hingga sendok emas sakti yang bisa mengembalikan kesaktianmu amblas dilarikan orang. Kepala si kakek yang berada di sebelah bawah kelihatan digelengkan beberapa kali. Wah, bukan. Sendok sakti itu memang sangat penting artinya bagiku. Bagi penyembuhan diriku yang menderita tersiksa penuh sengsara ini. Tapi jauh lebih penting adalah yang hendak aku bicarakan denganmu, menyangkut rahasia aku sebagai seorang ayah. Dan Kek, aku belum habis hantu langit terjungkir bicara. Lakasipo sudah memotong. Saat itu sosoknya yang berada di dalam jaring api biru tersadar ke belakang. Daging punggungnya yang bersentuhan dengan jaring api langsung luka. Lakasipo mengeluarkan jeritan kesakitan. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya seolah meleleh. Dijatuh terkulai. Pingsan. Tak sadarkan diri. Jaring jahanam. Jaring jahanam, kata si kakek. Tidak kutolong sesaat lagi, dia pasti akan hangus menemui ajalnya. Para dewi, beri kemampuan menolong dirinya. Enteng sekali laksana kabut mengambang di udara. Sosok hantu lengkir naik ke atas. Lalu laksana kilat gerakannya berubah cepat luar biasa. Melompat ke bagian atas jaring api iblis, penjaring roh, lalu mencengkeram. Telapak tangan kiri kanan hantu langit tercungkir hangus terkelupas. Wow, sakitnya bukan kepala, tapi si kakek cuma kelihatan menyeringai. Dia kerahkan tenaga dalamnya yang secara aneh terpusat di keningnya. Dari tubuhnya kelihatan memancar asap kebiru-biruan. Ketika mulutnya meniup ke bawah, maka menyemburlah cahaya biru menebar hawa dingin di luar sana. Jaring api iblis penjaring roh yang merupakan pancaran api biru panas luar biasa keluarkan suara mendesis sepanjang laksana diguyur air es. Asap biru membumbung di udara. Warna birunya bukan saja menjadi redup, tapi hawa panasnya serta merta lenyap. Jaring biru itu kini tidak bedanya seperti terbuat dari tali biasa. Lakasipo selamat dari kematian, walau hampir sekujur tubuhnya hangus terkelupas. Dan saat itu dia masih tergeletak, tak sadarkan diri. Dengan dua tangannya, hantu langit terjungkir berusaha merobek putus jaring api biru. Tapi luar biasa, jaring yang sudah berubah dingin itu atos sekali, keras. Tetap saja, bagaimanapun si kakek itu mengerahkan kesaktian, tetap saja dan guna mengeluarkan Lakasipo yang masih terjerat. Jaring jahanam, jaring jahanam. Setahuku hantu santet laknat tidak memiliki kepandaian menciptakan jaring seperti ini. Kalau tadi makhluk bertangan logam itu mengaku murid si nenek, niscaya dukun jahat itu dapatkan ilmu keparat ini dari seseorang. Aku harus mencari tahu siapa adanya. Tanpa peduli setan, yang penting saat ini anak ini sudah berhasil aku selamatkan. Kalau perlu aku akan membawanya ke dalam keadaan masih berada dalam jaring itu. Mungkin benar kabar yang pernah ku dengar. Hanya ada beberapa orang saja di negeri Latran Silamin yang sanggup menjebol jaring celaka ini. Satu di antara si nenek berjuluk hantu lembah Lai Katak Hijau. Tapi tak bisa kuduga apa nenek itu masih hidup. Atau kedua, seorang setengah waras berjuluk hantu Raja Obat atau hantu 1000 obat.
Tapi salah meminta bisa isi perutku di bedolnya dijadikan ramuan obat. Hantu langit terjungkir alias Lasedayu pandangi sosok Lakasipo yang melingkar dalam jaring api biru. Mata orang tua ini tampak berkaca-kaca. Perlahan tubuhnya melayang ke bawah. Dari sisi kanan kembali dia memerhatikan. Kini pandangan mata terpusat pada bagian belakang atas tangan kanan Lakasipo. Di antara daging yang terluka dan hangus, dia masih bisa melihat tanda aneh dekat ketiak anak laki-laki itu, yakni tanda menyerupai sekuntum bunga dalam lingkaran. Tetesan air mata jatuh membasahi kening hantu langit terjungkir. Aku yakin sekali dia salah seorang dari mereka, wahai dewa. Beri aku petunjuk. Yang penting saat ini selamatkan nyawanya dahulu. Sembuhkan luka-lukanya. Baru saja hantu langit terjungkir berucap seperti itu, tiba-tiba ada suara berkata, "Wah bangkat, tolol, memakai tangan sebagai kaki, kau menangis meneteskan air mata. Apa orang di dalam jaring itu sudah menemui ajal? Menyingkirlah, aku mau tahu siapa yang mampus. Orang atau binatang. Jangan-jangan kalau benar dia sungguh sial nasib diriku." Setelah itu, wut, suara orang kentut. Begitu harusnya ya, brot. Lalu ada satu tangan mendorong seperti diketahui walau hantu langit terjungkir telah kehilangan banyak ilmu kesaktian akibat dirampas oleh hantu muka dua. Namun sewaktu berada di lembah 1000 kabut, dia berhasil menghimpun tenaga dalam baru dan menciptakan ilmu kesaktian. Tidak mudah mendorong masuk tubuhnya, tapi gerakan orang barusan ternyata mampu membuat si kaki terhuyung dan sepasang tangannya tergeser satu jengkal ke kiri. Satu sosok berpakaian kuning kemudian lewat di samping hantu langit terjungkir. Ulurkan kepalanya, memperhatikan ke dalam jaring api biru. Hanya seekor kadal raksasa mati hangus. Apa perlunya ditangisi? Si baju kuning berkata, lalu cekikikan, kemudian kentut. Ya, barusan bab 4. Kalau masih penasaran, saksikan di bab 5.